Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Ya, kita kembali lagi akan mulai pembelajaran yang baru di semester 2. Sebelumnya Miss April mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Dengan semangat baru, dengan tahun baru dan semester yang baru juga. Kiranya Miss April berharap kalian tetap semangat, tetap disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas kalian ya. Oke, nah hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita yang baru, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau di pagi hari ini Kau boleh memberikan kami kesehatan, juga nafas kehidupan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh kembali dipertemukan di semester yang baru Tuhan. Walaupun kami masih belajar dari rumah ya Tuhan, tapi biarlah hamba-Mu berdoa, berikan semangat yang baru terus tiap-tiap hari buat anak-anak-Mu yang sedang belajar dari rumah Tuhan. Juga Tuhan, berikan mereka disiplin yang baik ya Tuhan, agar mereka boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik juga Tuhan. Terlebih Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baru hari lepas hari. Berikan mereka kecerdasan dan kepintaran ya Tuhan, agar Roh Kudus boleh tercurah dalam kehidupan mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka di dalam bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran ke-6. Ya, pembelajaran ke-6 yaitu tentang karya yang paling agung. Nah, karya yang paling agung itu bercerita tentang siapa? Nah, mari kita buka buku paket kita di halaman 78. Ya, 78, kalian sudah ketemu? Baik, bisa akan bacakan, kalian tolong perhatikan buku paketnya ya. Apakah kamu masih ingat bagaimana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus? Ya, kita masih ingat ya bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, dicambuk, dia harus dipukul, dia harus disiksa. Kita masih ingat ya cerita ataupun film yang pernah kita dengar, The Passion of the Christ ya. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Namun di balik kesedihan itu, manusia memperoleh harapan baru. Keselamatan yang harganya sangat mahal telah dibayar lunas di atas kayu salib. Tuhan Yesus menderita sampai mati. Dia menggantikan manusia menjalani hukuman karena dosa manusia. Meski demikian, Tuhan Yesus yang rela mati itu dengan kuasa Allah sudah dibangkitkan. Kesedihan telah diganti dengan sukacita. Iya, ketika Tuhan Yesus boleh menerima cawan bahwa dia harus rela disalibkan di kayu salib, itu yang sangat hina, tapi Allah Bapa telah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dosa manusia. Nah, kuasa Allah juga yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kayu salib, dan kesedihan yang dialami Tuhan Yesus itu adalah sukacita buat kita karena dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar rupa-rupa peran Yesus Kristus di dunia. Yang pertama, sebagai penolong dan kesesakan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Nah, selama hidupnya Tuhan Yesus menjalankan perannya. Nah, yang paling penting di dunia ini ada beberapa peran. Tadi yang pertama, sebagai penolong dalam kesesakan. Dalam kitab Injil kita dapat menemukan tindakan-tindakan Tuhan Yesus yang disalib. Tuhan Yesus yang ajaib dan tepat pada waktunya untuk membebaskan orang-orang dari kesesakan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang dari kesesakan, ketika Tuhan Yesus sesungguhnya Tuhan Yesus tidak hanya memulihkan tubuh mereka yang secara fisik itu sakit, tapi Tuhan Yesus juga memulihkan hubungan mereka dengan masyarakat pada waktu itu. Karena pada waktu itu, zaman dulu itu kalau orang sakit itu dikatakan manusia yang paling berdosa. Tapi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus nggak menyembuhkan manusia itu saja, tapi hubungannya dengan masyarakat setempat ya. Bagi orang Yahudi, orang yang sakit merupakan orang yang dianggap terkutuk. Mereka seringkali dikucilkan dari pergaulan karena sakitnya. Bahkan beberapa dari mereka merasa dibuang oleh keluarganya, sehingga mereka terus-menerus mengalami penderitaan. Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu menjadi penyelamat bagi mereka dan memberi harapan baru. Mereka tidak lagi menganggap bahwa kehidupannya adalah suatu kesia-siaan. Mereka memiliki hidup yang baru. Inilah dia Tuhan Yesus sebagai penolong dalam kesesakan. Yang kedua, sebagai guru yang agung.
Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Hal ini dapat kita temukan dalam pengajaran-pengajarannya, baik kepada murid-muridnya maupun kepada orang banyak. Bukan hanya isi dari pengajarannya yang baik, Tuhan Yesus juga menggunakan beragam metode dalam mengajar, ya. Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk mengajar, misalnya perumpamaan tentang anak domba yang hilang, perumpamaan 10 gadis tentang gadis bijaksana, terus perumpamaan-perumpamaan yang lainnya. Sehingga pengajarannya yang kaya akan makna dapat dipahami secara sederhana. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajar tuh dengan orang lain susah untuk mencerna gitu ya. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti domba yang hilang. Kita diibaratkan seperti domba yang dicari oleh tuannya, walaupun hanya satu, tapi itu sangat dicari oleh tuannya. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika kita sudah berbuat dosa, Tuhan Yesus mencari kita supaya kita kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti itu contohnya, dan ada perumpamaan-perumpamaan yang lainnya, ya. Tuhan Yesus selalu menghidupi apa yang Dia ajarkan, atau dengan kata lain, Dia mengajar dengan hidupnya. Itulah sebabnya Ia memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya, supaya mereka dengan sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus dan merasakan kekuatan dari kasih serta kebaikan yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Pada akhirnya mereka mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan menjadi saksi hidup baginya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau cuma dirinya aja, tapi Dia ingin menjangkau dengan cara ada 12 murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau ke-12 muridnya pun sama seperti Dia, menghidupi apa yang difirmankan, menghidupi apa yang dikatakan. Itulah Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya perkataan, tapi perbuatannya juga nyata, ya. Yang ketiga, sebagai kritikus terhadap ajaran dan sikap hidup para ahli Taurat dan orang Farisi yang menyimpang dari Taurat Tuhan, ya. Dalam Perjanjian Baru kita dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus seringkali berdebat dengan para ahli Taurat maupun orang Farisi. Tuhan Yesus sesungguhnya tidak membenci mereka. Tuhan Yesus sangat tidak senang pada sikap mereka yang seringkali menjadikan hukum Taurat sebagai jalan untuk menindas orang yang lemah, memamerkan kepandaian, dan mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Tuhan Yesus sangat kritis terhadap penyalahgunaan hukum Taurat dan sikap hidup orang-orang yang penuh kemunafikan. Tuhan Yesus sangat berani menyatakan kebenaran. Dia mau agar mereka bertobat sehingga Taurat Tuhan itu tidak ternodai oleh tindakan mereka yang menyimpang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu memberikan kritik yang membangun kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak cuma mengajar, tapi juga Dia mengkritik, memberi masukan. Nah, seperti ahli Taurat, Tuhan Yesus tahu mereka tuh menyombongkan diri, makanya Tuhan Yesus kritik mereka untuk supaya tidak menjadi orang yang sombong, memamerkan kekayaan. Makanya Tuhan Yesus ketika mengajar langsung mengkritik, memberitahukan kesalahannya supaya ahli Taurat itu belajar dari kesalahannya. Sama seperti kita. Ketika kita membaca firman Tuhan atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan secara langsung berbicara kepada kita, kritikannya kepada kita. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Supaya apa? Kita bisa berubah, supaya kita bisa lebih baik lagi, ya. Jadi jangan sedih kalau Tuhan mengkritik kita lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, lewat sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu online, ya. Juga ataupun firman Tuhan yang menegur kita lewat saat teduh kita. Jangan kita sedih, justru kita berbahagia. Tuhan Yesus atau firman Tuhan mengkritik kita supaya hidup kita lebih baik lagi. Oke. Nah, pada dasarnya masih banyak peran lain yang Tuhan Yesus jalankan selama Dia hidup di dunia ini. Tuhan Yesus menjalankan perannya dengan sangat baik dan membuat banyak orang merasa diberkati dengan kehadirannya. Dapatkah kamu? Nah, banyak lagi peran-peran Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sebagai dokter, Dia sebagai tabib, penyembuh, dan Tuhan Yesus sebagai juga juru selamat yang paling penting, ya, untuk hidup dosa-dosa kita sebagai juru selamat, ya. Oke. Nah, di sini yang bagian B, peran Yesus Kristus dalam karya penyelamatan bagi manusia. Nah, apa perannya? Dalam Matius, tunggu sebentar. Kamu telah mengetahui bahwa ada beberapa peran yang Tuhan Yesus jalankan selama Dia berada di dunia.
Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang peran Tuhan Yesus Kristus yang paling utama, yaitu apa perannya? Sebagai kurban penebus dosa manusia. Itulah peran yang pentingnya ya. Tuhan Yesus adalah tokoh sentral dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia. Dialah juru selamat manusia. Ya, dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44 menyatakan bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan. Siapapun tidak dapat memperoleh keselamatan jika tidak melalui Dia, yaitu Yesus Kristus. Dia menjadi jembatan bagi manusia untuk menuju kepada Sang Bapa. Dia memulihkan hubungan yang semula telah rusak akibat dosa manusia. Kini melaluinya manusia tidak perlu lagi mempersembahkan kurban penebusan dosa, sebab pengorbanannya telah melunasi semua dosa dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa maut tidak berkuasa lagi. Jadi dengan Yesus mati di kayu salib itu sudah membuktikan bahwa Dialah juru selamat. Hanya satu-satunya jalan yang dapat kita menuju surga adalah melalui Yesus Kristus. Ya, pada dasarnya Allah Bapa yang Maha Kuasa tidak pasti sanggup untuk mengampuni dosa manusia, tetapi Allah memilih jalan pengampunan itu dengan mengorbankan dirinya melalui anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara yang sungguh di luar akal pikiran manusia. Tuhan Yesus harus mati, disalibkan sebagai penjahat, padahal Dia tidak bersalah. Kalau kita boleh menonton The Passion of the Christ atau kita membaca Alkitab suci, Alkitab kita melihat bagaimana Yesus tuduh dicerca gitu ya, dicambuk sampai kulitnya terobek-robek gitu, sampai dia harus tangannya dipaku gitu sampai dalam. Itu sangat sakit. Itu pengorbanan yang luar biasa ya. Itu adalah untuk menebus dosa kita manusia. Bagi orang Yahudi, mati di salib adalah sebuah hinaan, tetapi dia tetap memilih jalan itu. Dengan demikian manusia melihat pengorbanannya dan memandang hal itu sebagai sesuatu yang berharga. Ya, Tuhan Yesus malah memilih hal yang paling hina, yang dianggap orang Yahudi paling hina, mati di salib. Tuhan Yesus memilih jalan itu. Kenapa? Ingin membuktikan kepada manusia bahwa yang paling hina itu adalah yang dianggap paling mulia oleh Allah. Ya, jadi jangan kalian melihat secara fisik, wah hina sekali orang itu, pekerjaannya seperti itu, tidak. Tapi lihat apa yang dicari dia adalah pekerjaan yang sangat mulia di mata Tuhan. Ya, apapun yang menjadi kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita manusia. Jadi kita jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus ya. Manusia mengasihi Tuhan dan lebih sungguh-sungguh dengan. Jadi Tuhan Yesus pengen manusia itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah ya. Dengan demikian pengampunannya menjadi sangat berarti dan pengorbanannya menjadi tidak sia-sia. Nah, kalau kita mau dosa kita diampuni oleh Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita, ya. Sekarang kamu tahu bahwa Tuhan Yesus mengemban tugas yang sangat berat ketika berada di dunia. Semua Ia lakukan karena Ia begitu mengasihi manusia. Ia ingin agar manusia yang telah rusak oleh dosa ini kembali menjadi milik Allah dan melayani Allah, bukan menjadi milik dosa atau milik dunia. Bagaimana tanggapanmu setelah kamu mengetahui betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus? Apakah kamu juga mengasihinya atau mau berkorban untuknya? Bisa April yakin kalian mau. Bisa April yakin kalian rela menjadi anak-anaknya. Dan kita mau dosa kita diampuni. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Kasihilah sesama manusia juga dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, yang bagian C. Pengorbanan Yesus Kristus, karya yang paling agung. Apakah kamu pernah paham apa yang dimaksud dengan karya? Dapatkah kamu menyebutkan definisi karya? Nah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya adalah pekerjaan atau hasil perbuatan. Ya, apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan itu adalah karya. Manusia adalah salah satu contoh dari karya Allah. Artinya manusia adalah hasil perbuatan Allah. Sama dengan manusia, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib juga merupakan karya Allah, ya. Itu karya Allah, ingat. Hal ini dikarenakan tanpa perbuatan Allah maka tidak akan pernah ada proses penyaliban itu.
Bisa aja dong Tuhan Yesus egois, tidak mau jadi juru selamat. Masa aku mati di salib? Bisa dong dia turun dari salib. Bisa dong dia melakukan hal-hal yang tidak disuruh oleh Bapa, tapi tidak dilakukannya. Tuhan Yesus setia karena dia mau manusia diselamatkan, ya. Pengorbanan Tuhan Yesus sesungguhnya merupakan karya Allah yang paling agung. Ada beberapa alasan sehingga hal ini disebut karya yang paling agung. Yang pertama, Allah memberi pengorbanan yang terbaik. Pada masa perjanjian lama, manusia menebus dosa dengan mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Misalnya mempersembahkan hewan seperti sapi, domba, atau mempersembahkan hasil panennya. Bisa aja juga burung tekukur ya, atau burung merpati sekarang ini. Nah, mereka berharap korban yang mereka persembahkan mampu menghapus pelanggaran mereka. Cara ini juga Allah gunakan untuk menghapus dosa manusia. Hanya saja yang membedakan adalah Allah mengorbankan dirinya melalui putranya Yesus Kristus. Nyawa Yesus Kristus menjadi kurban untuk menggantikan dosa umat manusia. Oleh karena itu tidak ada lagi korban yang lebih mulia selain Tuhan sendiri yang rela mati bagi umatnya. Tidak ada lagi kasih yang lebih besar selain kasih Bapa yang terbaik yang telah diberikan Allah Bapa bagi kita. Itulah korban yang sangat terbaik. Pengorbanan Tuhan Allah yang terbaik adalah memberikan anaknya, Tuhan Yesus, buat kita manusia. Ya. Yang kedua, pengampunan itu berlaku bagi semua manusia. Dalam Yohanes 3:16 masih ingat ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan bagi orang Kristen, bukan bagi SDA Evo Sawangan, bukan, tapi bagi dunia ini. Kata dunia dalam nas tersebut menjelaskan tidak ada satupun yang ada di dunia ini luput dari kasih Allah. Dengan demikian pengampunan Allah dan karya penebusan itu berlaku bagi semua umat manusia. Hal ini bukan saja bagi kaum Yahudi ya, seperti tadi udah misal bilang, atau murid-murid Tuhan Yesus, atau jemaatnya saja, melainkan bagi semua orang tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali semua manusia. Oleh sebab itu, saat ini manusia harus memutuskan apakah ia akan meresponi pengorbanan itu atau mengabaikannya. Allah sudah memberikan yang terbaik, yaitu kepada seluruh dunia ini. Tuhan memberikan Tuhan Yesus, ya, memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib menjadi penebus manusia. Sekarang tinggal kita yang meresponinya. Apakah kita mau atau kita mengabaikannya, ya? Setelah mengetahui ini, bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu mau menghargai karya yang paling agung ini? Atau apakah kamu mengabaikannya dan membiarkan karya Allah itu menjadi sia-sia? Apakah kamu mau menyampaikan berita keselamatan dan pengampunan itu bagi sesamamu, atau menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain? Semoga Tuhan menaruh iman dan keselamatan dalam Yesus Kristus itu dalam hati kita masing-masing, dan itu akan tercermin dari tingkah laku kita. Oke? Nah, dalam penjelasan Alkitab di sini Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya merupakan salah satu kitab yang menubuatkan kehadiran juru selamat. Menubuatkan artinya menyampaikan kehendak Allah pada masa depan. Pada pasal sebelumnya, pasal 7, Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Sang Raja Damai. Pada bagian ini Yesaya menubuatkan tentang penderitaan seorang hamba Tuhan. Yesaya menyatakan bahwa hamba itu harus menderita, dan dalam penderitaannya itu sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, serta dosa kita telah dibayar dengan lunas. Ya, ingat, kedua pasal tersebut memang ditulis pada masa yang berbeda. Namun setelah kelahiran dan kematian Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa nubuat Nabi Yesaya pada pasal 7 dan pasal 52 sampai 53 telah digenapi dalam diri Tuhan Yesus, ya. Ini dia, ingat, di kitab Yesaya tentang nubuatan tentang bahwa dosa kita manusia telah lunas dibayar oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Oke, dalam Markus 15 ayat 20b sampai 32. Injil Markus ini adalah kitab Injil yang paling tua. Ingat, Injil Markus kitab Injil yang paling tua. Dalam Injil Markus 15 menjadi sumber bagi Injil-Injil yang lain untuk mendapatkan informasi. Salah satunya tentang kematian Tuhan Yesus,
Nah, di kitab ini Markus penulisnya menggambarkan tentang penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, mulai dari dicambuk, dipakaikan mahkota duri, memikul salib, mendapat penghinaan saat harus menerima anggur yang sangat menyakitkan bagi luka-lukanya ketika ia kehausan, dan olokan saat mereka membagi-bagikan pakaiannya, serta memasang tulisan, "Inri, inilah raja orang Yahudi," pada kayu salibnya. Semua itu ditanggungnya karena memang itulah kehendak Bapa atas diri Tuhan Yesus. Sebab ia sangat mengasihi manusia. Karya Allah yang paling agung ini bagi kehidupan manusia adalah penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang menjadi respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mau menjadi anaknya? Dengan cara kita menghargai, kita mau menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang kasih Tuhan lewat kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Ya, oke? Ingat, karya Allah yang paling agung adalah yaitu ketika anaknya yang tunggal dia serahkan untuk menjadi penebusan bagi manusia dengan mati di kayu salib. Itulah karya agungnya. Oke, sampai di sini dulu materi yang Miss berikan. Nah, kalian sekarang menjadi tugas kalian itu lihat di halaman 86 dan 87. Di halaman 87 saja. Ya, di halaman 87 itu ada kegiatan siswa, paper and pen. Nah, kalian jawab pertanyaan itu. Kalian jawab 1 sampai 4. Nanti setelah selesai boleh share ke Miss April ya. Oke, sampai di sini dulu materi yang Miss April berikan. Sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diingatkan tentang karya penyelamatan yang paling agung yang Tuhan Allah sudah berikan bagi kami, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami manusia ya Tuhan. Tuhan ajar kami, ingatkan kami untuk selalu menghargai penyelamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dengan cara Tuhan kami boleh setia kepada Tuhan dan menjadi saksi-Mu Tuhan bagi setiap orang yang ada sekeliling kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup lewat kelakuan kami, lewat tingkah laku kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan anak-anak-Mu dan kami semua untuk melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa, walaupun anak-anak-Mu saat ini masih belajar dari rumah, berikan mereka semangat, berikan mereka kesehatan Tuhan, agar mereka tetap sehat dalam melakukan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Berikan juga kecerdasan, kepintaran di dalam mereka belajar. Juga berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan juga yang mendampingi mereka belajar ya Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan mungkin ada orang tua mereka yang sakit atau anak-anak yang sedang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka ya Tuhan. Bapa, terlebih kami memohon Tuhan, pulihkan negara kami Tuhan, pulihkan dunia ini Tuhan dari sakit virus corona ini Tuhan, agar kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami boleh layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat karya penyelamatan-Mu yang agung buat kami manusia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tetap semangat belajar, jangan kendor ya. Tetap jaga kesehatan, ingat selalu mencuci tangan, selalu pakai masker, terus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat. Oke? Dan jangan lupa tetap berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu. Nah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.